Desa Sukamaju, meski tenang dan dikelilingi hamparan sawah hijau, menyimpan kisah-kisah pilu yang jarang terdengar. Di sanalah Alia tinggal, gadis muda berusia 19 tahun dengan mata teduh dan langkah ringan. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan sayur di pasar, sejak sang ayah meninggal dunia 2 tahun lalu akibat penyakit yang tak sempat diobati. Keluarga mereka kini hidup dalam bayang-bayang utang. Ayah Alia meminjam sejumlah besar uang dari rentenir untuk biaya pengobatan, dan sejak kepergiannya, bunga pinjaman itu terus menumpuk. Setiap bulan, rentenir datang menagih dengan nada tinggi dan ancaman tak tersamar. "Bu, biar Alia saja yang kerja lebih keras," ujar Alia suatu malam. "Kita pasti bisa bayar utang itu perlahan." Ibunya, Bu Siti, hanya mengangguk pelan. Namun di wajahnya tersirat kecemasan mendalam. Hingga suatu hari, datanglah Pak Darsa. Ia adalah pria kaya dan terpandang di desa itu. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, berambut putih dan langkah lambat, namun kekayaannya membuat banyak orang menghormatinya. Ia datang bukan sekadar menawarkan bantuan, tapi syarat yang mengiris hati. "Saya bisa lunasi semua utang keluarga kalian, Bu Siti. Tapi dengan satu syarat, saya ingin menikahi Alia." Dunia seakan berhenti berputar bagi Alia. Ia hanya bisa memandang ibunya yang terdiam dengan mata berkaca-kaca. Persiapan pernikahan dilakukan secara sederhana. Alia tidak menangis di hadapan orang, tapi dadanya sesak setiap kali melihat gaun putih tergantung di kamar. Ia menikah bukan karena cinta, bukan pula karena restu penuh, tapi karena rasa tanggung jawab dan keputusasaan. Desa bergumam, mulut-mulut berbisik tentang pernikahan yang tak biasa itu. Tapi tak ada yang membantu, tak ada yang benar-benar peduli. Di pelaminan, Alia tersenyum kaku, sementara Pak Darsa menggenggam tangannya dengan erat. "Mulai hari ini, kau milikku," bisik pria tua itu. Alia hanya menunduk. Setelah pernikahan, Alia tinggal di rumah besar Pak Darsa. Semua kebutuhan dipenuhi, namun tak satu pun menghadirkan kebahagiaan. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Pak Darsa memperlakukannya baik, tapi Alia merasa seperti bayangan, tak terlihat dan tak terdengar. Di malam-malam sunyi, Alia duduk di jendela, menggenggam liontin kecil peninggalan ayahnya. Tangisnya tak bersuara, tapi air mata terus jatuh. "Ayah, sampai kapan aku harus seperti ini?" Waktu berlalu. Alia mulai menemukan pelarian dalam membaca dan menulis. Diam-diam ia belajar, mengikuti kursus online dari gawai lamanya. Ia ingin menjadi seseorang, memiliki penghasilan sendiri, dan suatu hari kebebasan. Meski ia tidak tahu kapan, Alia menyimpan harapan kecil, bahwa masa depan miliknya, bukan milik siapapun yang membelinya. Suatu hari, Pak Darsa jatuh sakit. Di ranjang rumah sakit, ia memandang Alia dengan mata sendu dan berkata, "Maafkan aku, Alia. Aku hanya ingin ditemani, tapi caraku salah. Kau masih muda, dan pantas bahagia." Alia terdiam. Itu pertama kalinya pria itu meminta maaf. Beberapa minggu kemudian, Pak Darsa meninggal dunia. Dalam surat wasiatnya, ia menyerahkan semua hartanya kepada Alia, termasuk rumah dan tanah-tanah miliknya. Namun yang paling mengejutkan, ia juga menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk pendidikan anak-anak di desa. Dengan warisan itu, Alia membangun sekolah kecil di desanya. Ia tak hanya belajar, tapi juga mengajar anak-anak desa. Ia membebaskan ibunya dari penderitaan dan mempekerjakan beberapa janda miskin di koperasi kecil yang ia dirikan. Hatinya perlahan pulih. Ia belajar bahwa luka tidak harus dilupakan, tapi bisa menjadi dasar untuk tumbuh lebih kuat. Dalam perjalanannya, ia bertemu Reza, seorang relawan pendidikan dari kota yang membantunya mengembangkan sekolah. Mereka menjalin hubungan yang sehat dan setara, dibangun atas rasa saling menghargai. Kini, Alia bukan lagi gadis yang dipaksa menikah demi utang. Ia adalah wanita yang bangkit dari luka, memeluk harapan, dan menemukan bahagia dengan caranya sendiri.